Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Rian Adi, masih di Pengemis Pengalaman Mistis. Udah lama gue nggak cerita di YouTube gue, sekitar buat konten udah sekitar semingguan lah kayaknya, lebih. Udah lama karena ada UAS, ujian akhir semester. Bulan depan semester 7, mulai mikir skripsi, mikir proposal. Oke, kali ini cerita pengalaman mistis ini aku dapat dari Twitter ya. Aku nggak tahu orangnya siapa, aku dapat dari Twitter, aku chat aja. Mas, aku boleh nggak ceritain apa pengalaman mistismu? Boleh, boleh, boleh. Oke, aku gas aja dah. Jadi pengalaman mistis ini aku dapat, ku apa kejadiannya di gunung, di Gunung Lawu. Kenapa ya, akhir-akhir ini gue suka banget ceritanya di gunung. Mungkin karena saya suka gunung. Saya benci pikiran saya, aduh. Saya pakai laptop, kenapa? Karena ceritanya panjang. Jadi takut, ya lupa. Jadi pengalaman mistis ini di Gunung Lawu. Ini kejadian ini dialami oleh 10 orang, dan 10 orang ini ada beberapa yang pecinta alam lah, makanya mereka mainnya ke gunung. Terus ada beberapa yang baru pertama kali naik gunung, pemula juga sih, aku nganggapnya sih semuanya tuh ya nggak ada pemula, nggak ada senior gitu lah. Kalau yang naik gunung tuh nggak ada pemula atau senior, ya semuanya tuh sama aja lah kalau menurutku tuh. Tergantung kesiapan dan mental Anda. Jadi ini mereka bersepuluh ke base camp Cemoro Sewu di Gunung Lawu kan. Gunung Lawu itu ada beberapa base camp ya. Base camp pendakian. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya. Candi Ceto, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, satunya Singolangu atau apa gitu. Lupa. Pokoknya itulah. Nah, ini yang teman-temanku yang ini, aku anggapnya ini sebagai sudut pandangnya tuh aku gitu. Biar berasa ceritanya. Jadi mereka bersepuluh berangkat dari lokasi mereka sampai ke base camp itu sekitar jam 4. Nah, kenapa mereka nggak langsung naik ke Gunung Lawu? Karena mungkin mereka mikirnya itu terlalu sore, nanti takutnya sampai atas atau sampai puncaknya itu berpapasan dengan maghrib, isya, dan malam hari. Makanya mungkin lebih baiknya diundur esok hari. Nah, mereka memutuskan untuk melakukan pendakian pada esok harinya. Sekitar jam 8-an mereka ngurus surat apa ya namanya, kalau di Lawu tuh bukan simak sih, pokoknya tiket pendakian lah. Tiket pendakian ke sana untuk ke Lawu. Terus jam 8 mereka naik sampai puncak itu jam 2 siang menuju sore. Nah, sampai puncak itu mereka adalah hahihi, foto sana foto sini, selfie. Terus sampai puncak jam 2 mereka muter sana muter sini nyari spot buat diriin tenda. Nah, ketemulah itu spot buat diriin tenda. Yang dari yang mereka ceritain sih, spot
yang mereka dapetin itu kurang menguntungkan buat mereka ya, karena mereka karena kurang menguntungkan untuk mereka, karena di bawah spot atau di bawah tenda tuh ada kayak aliran buat air gitu loh. Mereka dirinya tuh pas di bagian situnya dan agak miring tempatnya. Setelah kami diriin tenda, ya udah lah, biasa anak gunung, kopi, ngopi senja-senji, terus buat mie. Apalagi di gunung kalau nggak itu ya kan. Di situ nggak lama dari situ minum kopi sama makan mie, hujan turun dan ya memang nggak sesuai rencana mereka lah. Walaupun mereka pikirnya kan sebelumnya kan cuacanya kan cerah gitu, dan nyatanya nggak bisa diprediksi cuaca tuh. Sekitar jam 4-an hujan turun terus. Nah, yang tadi kan diceritain kalau tenda kami nih di bawahnya tuh kayak ada aliran air gitu loh buat turun. Nah, kebayang dong bawahnya ini tenda nih, bawahnya ada air ya, basah semua lah pasti. Dan tenda yang mereka bawa ini bukan tenda dom yang pakai frame yang biasanya alloy atau fiber itu, bukan. Tapi tenda apa? Kami bawa tenda pramuka, sangat berat, tenda berat. Tuh tenda sangat mantap. Dan dari situ kami memutuskan untuk mengevakuasi barang kami. Pokoknya kita simpun, beresin barang-barang yang urgent lah pokoknya, sampai tendanya mau rubuh. Ya intinya pokoknya kita nyelamatin barang-barang kita dulu lah gitu. Dari situ setelah kita packing barang-barang yang mana yang paling urgent yang kita selamatin, kita memutuskan untuk diskusi, dan diputuskanlah kalau sore itu sekitar jam 4, bisa lebih bisa kurang, kami memutuskan turun gunung sore-sore. Dari situ pengalaman mistis ini dimulai. Jadi setelah itu tadi kami membagi beberapa divisi ya. Divisi, ada yang bagian leader, ada yang bagian center, ada yang bagian sweeper, pokoknya sapu jalan belakang lah pokoknya. Ya, leader tugasnya buat mimpin, nyari jalur dan lain-lain, pokoknya intinya dia yang mimpin paling depan di pendakian itu. Center dia yang bagian tengah, yang bawa-bawa lah, mungkin yang buat tenda pramuka, dan yang paling belakang ini bagian yang penyapu bersih jalan. Nanti misal ada yang barang jatuh, dia yang ngambilin, pungut sampah. Oke, dari situ si yang pembawa tenda ini kan berdua. Mereka tuh ya tau lah tendanya kan berat, kami paham, tapi mereka tuh mulutnya atau mungkin tutur katanya tuh kurang bisa dijaga, suka mengeluh dengan bahasa yang agak ya kurang sopan lah mungkin dari situ ya, mungkin dari situ kejadian mistis kedepannya nanti ya, mungkin dari situ asal muasalnya. Nah, hal pertama yang kami temuin adalah kami melihat segerombolan pendaki lain yang mau naik. Kan pasti ada center ya kan, kelihatan center pokoknya berjajaran itulah, kita ngeliatnya kayak gitu. Dan anehnya lagi tuh, kenapa kok kita nggak ketemu gitu loh, maksudnya dengan pendaki itu, maksudnya tuh berpapasan. Nah, kenapa tuh kita tuh nggak berpapasan sama yang pendaki yang
kita lihat senternya nyala itu tadi yang berjejer kan gitu, kita nggak papasan sama mereka gitu. Di situ kami mencoba positive thinking, masih positive thinking, kita masih positive thinking. Mungkin masih jauh, jaraknya masih jauh kan, dari kita tuh turunnya tuh belum melewati pos 5, jadi mungkin mereka masih di pos 4 atau pos berapa mungkin. Masih belum berpapasan, mungkin nanti setelah kita melewati pos 5 akan ketemu mereka. Masih positive thinking. Dari situ aku udah mulai curiga gitu. Kayaknya tuh jalannya tuh bukan yang kayak gini pas kita naik tadi gitu. Jalan yang kali ini tuh lebih kayak babat hutan gitu loh. Masih hutannya tuh masih perawan gitu loh. Kita tuh masih menemuin yang semak-semak, terus yang jalannya masih belum terjamak. Pasti kan kalau pendakian tuh pasti jalannya tuh udah kayak ya seyogyanya jalur lah, pasti udah ada jalan setapak gitu loh. Dan aku center kiri kanan ini jurang gitu loh. Dari situ aku udah mulai nggak positive thinking. Udah mulai nggak positive thinking. Dan dari situ aku udah mulai ngasih info ke leader yang paling depan buat perhatiin jalurnya gitu. Biar saya kan nggak mungkin dong bilang kalau jalur salah, kita tersesat. Sangat frontal. Dan lagi si pembawa tenda pramuka tadi, 2 orang itu masih meluapkan keresahannya dengan cara seperti awal tadi, menggunakan mungkin tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wassalamualaikum, bukan nggak sopan lah. Terus pas aku jaraknya udah agak jauh, nggak jauh-jauh banget, agak jauh lah pokoknya sama bagian teman depanku, tiba-tiba ada yang nyalip dari belakang. Tidak tahu dong saya tidak tahu dong siapa itu, dengan gaya pakaian kaos oblong, terus celana jeans yang potongan selutut, tanpa membawa alat apapun. Saya nanya, "Mas, dari rombongan mana?" Masnya bilang tidak. Masnya tidak menjawab. Masnya nyelonong. Setelah pendakian masih mengikuti si arah leader tadi, ya aku masih sorot kanan sorot kiri kan, dan masih tetap posisinya masih kiri kanan itu jurang gitu. Dan dari situ masih menginstruksikan kepada leader buat, "Leader, tetap sesuai dengan jalurmu." Dari situ tiba-tiba aku melihat sekelompok atau beberapa orang lah, mungkin 4 atau 5 orang yang lagi duduk di atas batu besar gitu. Mungkin mereka lagi istirahat. Dan dengan insting saya yang merasa kalau jalur ini bukan jalur pendakian yang biasanya di awal tadi, bertanya dong saya, "Mas, apakah ini jalur Cetho Cemoro Sewu?" Masnya berkata tidak. Masnya tetap gak berkata, tapi dengan bahasa non verbal, dengan menganggukkan kepala. Setelah aku ketemu mas-mas tadi yang dengan bahasa non verbalnya, aku ketemu sama batu besar lah pokoknya, besar. Dan dari situ leader bilang kalau kita sudah dikerjai. Leadernya memang mantap. Leader bilang kalau kita udah dikerjain, kita udah muter-muter ngelewatin
tempat ini sudah ketiga kalinya, dan ternyata leader kami ini udah nyoret batu itu selama ketiga kali. Jadi tanpa sepengetahuanku dan teman-teman, leader ini nyoret batu, nggak nyoret vandalisme, nggak nyoret, pokoknya nyoret pakai batu atau apa, pokoknya buat tanda gitu di batu itu. Ternyata coretannya udah 3, berarti kita udah ngelewatin batu itu selama 3 kali. Dari situ kami berkumpul, kita merenung, kita memanjatkan doa lah supaya kita nggak diganggu, nggak disesatin, pokoknya nggak, intinya perjalanan kita dilancarkan ke depannya, nggak diputer-puterin lagi gitu. Yang tadinya mungkin kita kata-katanya kurang sopan atau kurang baik, kami memohon maaf, terus kami berdoa. Mulai dari situ kami mulai dilancarkan jalannya, dan betul saja kami sudah sampai di pos 5, tapi masih tidak ketemu sama pendaki yang pakai senter tadi ya. Dan setelah kami diputer-puterin, disasar-sasarin sama penunggu di situ, lapar dong. Setelah kami diputer-puterin sampai pusing, kami masak mie Indomie seleraku. Indomie, jangan lupa sponsori channel ini. Saya YouTuber pemula, saya butuh sponsor, apalagi Indomie mantap. Makanan anak kos. Sekitar pukul 3 pagi kami sampai di base camp Cemoro Sewu. Biasalah istirahat kan, lepasin carrier, jaket, jas hujan, sepatu, istirahat. Baru esoknya belum cerita, esoknya belum berani cerita. Pokoknya dari situ setelah pulang, setelah beberapa hari, mungkin beberapa minggu ya, baru mereka nih kontak-kontakan, chat-chatan. Kalau pendakian yang kemarin itu mereka ngerasain ini, ngerasain itu, dilihatin ini, ditampakin ini, ketemu itu. Ya mungkin kan ada namanya di Gunung Lawu, nggak Gunung Lawu aja sih, Gunung Lawu, Gunung Merapi, gunung apa lagi ya, pokoknya yang ada pasar setannya, pasar goibnya. Mungkin dari situ mungkin. Dan saya himbau untuk kawan-kawan saya pecinta alam yang suka naik turun gunung untuk menjaga mulutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.